Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman yang saya banggakan, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian toharoh. Pengertian toharoh yaitu secara bahasa berarti bersih dan membebaskan diri dari kotoran dan najis. Sedangkan dari segi istilah atau secara syara adalah menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi berupa hadas maupun hadis dengan menggunakan air atau pengganti wudu, yaitu debu yang dikenal dengan tayamum. Jadi pengertian toharoh adalah mengangkat kotoran najis yang menempel di badan, pakaian atau tempat ibadah bagi muslim. Toharoh meliputi dua hal, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Ada 3 macam najis, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughalladoh. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan apapun kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya sangat mudah, yaitu cukup dengan memasukkan atau mengusap air suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua yaitu najis mutawasitoh, adalah najis sedang atau pertengahan. Contoh najis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Najis jenis ini ada 2 macam, yaitu najis hukumiyah dan najis ainiyah. Najis hukumiyah diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya, bau dan rasanya. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya dan bisa diketahui melalui bau ataupun rasanya. Cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air suci. Yang ketiga yaitu najis mughalladoh, adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tata cara toharoh. Tata cara toharoh dari najis sudah dijelaskan di atas tadi. Sedangkan tata cara toharoh dari hadis meliputi mandi wajib, wudu, dan tayamum. Sarana yang digunakan untuk toharoh yaitu air, debu, dan batu. Pada umumnya, orang bersuci menggunakan air. Adapun air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang suci sekaligus mensucikan. Air jenis ini merupakan air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit. Tata cara toharoh dari hadas sebagai berikut. Yang pertama, mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi yang menghilangkan hadas besar atau untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga mandi janab atau mandi junub. Adapun caranya mandi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita membaca niat. Yang kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Yang ketiga, membasuhi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum memasukkan ke dalam bejana, berwudu terlebih dahulu, mendahulukan dari yang kanan ke yang kiri, menggosok tubuh, dan sebagainya. Yang kedua, dengan cara wudu. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara berwudu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita membaca niat.
Setelah itu kita mencuci kedua telapak tangan dan berkumur-kumur membersihkan lubang hidung. Selanjutnya membasuh muka. Selanjutnya membasuh kedua tangan sampai siku. Setelah itu mengusap kepala. Setelah itu disunahkan untuk membasuh telinga. Terus kita membasuh kaki sampai mata kaki. Yang terakhir kita berdoa setelah berwudu. Yang terakhir yaitu dengan tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Seperti contoh, suatu ketika kita sedang memiliki hadas kecil atau besar, sementara kita harus punya sholat, namun pada saat itu tidak tersedia air atau tidak bisa menggunakan air karena sesuatu hal. Nah, solusinya adalah dengan tayamum menggunakan debu yang suci. Jadi, tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Debu ini digunakan sebagai pengganti air. Apabila kita berada dalam pesawat atau kendaraan, debu yang digunakan untuk tayamum cukup mengusap debu yang ada di dinding pesawat atau kendaraan. Cara ini boleh dilakukan jika tidak ada air yang telah berusaha mencarinya. Yang kedua, berhalangan untuk menggunakan air, misalnya kita sakit. Terus yang ketiga, telah masuk waktu sholat terus tidak ada air, itu kita bisa menggunakan tayamum. Dengan caranya itu membaca niat, mengusap muka dengan tanah, terus mengusap tangan hingga siku-siku dengan debu, yang terakhir mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu pada bagian hima toharoh. Ada beberapa hima yang dapat kita jelaskan cara umumnya tentang toharoh atau bersuci. Yang pertama yaitu mengajarkan kita tentang sholat jantung dan untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan toharoh kita seharusnya lebih bersikap dan berpenampilan sempurna sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan adab mensucikan diri terlebih dahulu dan dianjurkan untuk menggunakan wangi-wangian sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita tidak boleh lebih menghormati orang lain daripada menghormati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kebersihan dapat membuat kita lebih nyaman dalam menjalani hidup. Dengan bersuci maka akan menjaga kebersihan diri dan menghadirkan rasa nyaman terhadap kita maupun orang lain. Misalnya kita akan sholat Jumat, kita sebelumnya pasti bersih-bersih dahulu, baik itu mandi maupun berpenampilan yang harus sopan. Dan jangan lupa menggunakan wangi-wangian, karena wangi-wangian dapat membuat kita lebih pede dan buat orang lain lebih nyaman dan membuat kita lebih segar bugar. Selanjutnya disukai oleh para malaikat. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit, karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman maupun kotoran. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang selalu menjaga wudu akan bersinar wajahnya kelak saat bangkit dari kuburnya. Yang terakhir, dapat membagikan semangat. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan suatu ungkapan bijak pernah berkata pula, kebersihan pangkal kesehatan. Dan jika kita sehat, maka kita akan lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan kita. Selanjutnya bagian kedua yaitu sholat jamaah. Yang pertama, pengertiannya menurut bahasa sholat berarti doa, sedangkan secara istilah menurut syariat sholat berarti suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu cara ucapan maupun perbuatan yang diketahui dan khusus. Diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam.
Disebut dengan sholat karena kata itu mencakup doa. Pada awalnya sholat merupakan sebutan bagi setiap doa, lalu berubah menjadi sebutan doa khusus ataupun sebelum sebagai sebutan dari suatu doa, lalu berubah menjadi sholat dan disyariatkan. Sholat mencakup doa dengan dua macam. Yang pertama doa permohonan, yakni memohon apa yang bermanfaat bagi pemanjat doa atau yang dapat mencegah atau menyingkap bahaya. Yang kedua doa ibadah, yakni memohon pahala melalui berbagai amal solehnya atau perbuatannya. Menurut bahasa jamaah berarti jumlah atau banyaknya sesuatu, sedangkan cara istilah menurut syariat jamaah dipergunakan untuk sebutan sekumpulan orang yang berasal dari kata ijtimah atau perkumpulan. Disebut sholat jamaah karena adanya pertemuan orang-orang yang sholat dalam bentuk perbuatan, tempat, dan waktu. Dapat disimpulkan bahwa sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah satu orang sebagai imam dan sisanya sebagai makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman-teman kelompok 6, yaitu tentang tata cara sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Tentunya tidak asing lagi ya bagi kita mendengar kata azan dan iqomah. Nah, di sini sebagai penanda tiba waktunya sholat berjamaah dimulai, maka iqomah dikumandangkan. Yang kedua, barisan sholat atau shaf di belakang imam itu diisi oleh jamaah laki-laki dan di belakangnya lagi diisi dengan jamaah perempuan. Yang ketiga, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam biasanya itu membaca bacaan sholat dengan lirih maupun keras. Yang keempat, makmum harus mengikuti gerakan imam dan makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Yang kelima, setelah salam, imam membaca zikir dan doa. Bagi makmum, alangkah lebih baiknya mengikuti imam atau boleh berdoa secara sendiri setelah imam selesai berdoa. Yang selanjutnya, mengenai pembiasaan sholat berjamaah. Kenapa sih kita harus membiasakan sholat berjamaah? Ya, hal yang pertama, karena dengan sholat berjamaah itu akan melatih kita untuk terbiasa dalam sehari-hari. Karena perbandingan sholat jamaah dengan sholat sendirian atau munfarid itu adalah 1:27 derajat pahalanya. Lalu dalam sholat berjamaah itu memiliki keutamaan. Yang pertama, menjalin silaturahmi antar sesama. Lalu yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling menghargai dan saling mencintai. Lalu yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang keempat, menahan diri dari kemauan sendiri atau yang biasa disebut dengan egois. Yang kelima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Lalu dalam kita menunjukkan sikap kecintaan kita terhadap sholat berjamaah, maka kita dapat melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, ketika masuk waktu sholat berjamaah, maka mengambil air wudhu lalu bergegas untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, ketika mendengar azan, segera menuju ke masjid. Yang ketiga, mengajak teman-teman maupun saudara untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi, alangkah lebih baiknya ketika kita mau berangkat ke masjid ataupun mau melaksanakan sholat dengan berjamaah, kita mengajak saudara kita ataupun bapak, ibu, adik maupun kakak untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama.
Yang keempat, suka menjalin tali silaturahmi antar sesama di masjid. Nah, ketika kita selesai sholat berjamaah, tentunya biasanya kita bersalam-salaman dengan jamaah yang lainnya. Itu menandakan bahwa tali silaturahmi tidak putus sampai di sini. Lalu kelima, senang mendatangi majelis taklim untuk menuntut ilmu agama. Ketika di desa kita mengadakan suatu pengajian ataupun mengaji sebagai rutinan, itu alangkah lebih baiknya kita mendatangi agar kita mendapatkan suatu ilmu yang baru. Yang keenam, tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang, karena di mata Allah kita itu sama, tidak ada yang berbeda. Lalu yang ketujuh, bersikap demokratis atau taat kepada pimpinan. Ya, di sini maksudnya adalah segala apa yang dilarang oleh pemimpin kita harus menjauhinya, dan apa yang dianjurkan atau diperintahkan alangkah lebih baiknya kita melaksanakannya. Lalu yang kedelapan, menjaga persatuan, kesatuan, dan bersikap demokratis. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.